dawuh Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Nah, mana teman yang senang itu Islam, dia keren ya. Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, suang menghujat lah. Wah, Islam itu keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bonsan ini bakas ahli kitab. Ya, ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran di Yahudi kalian nampak Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani Ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Qurani, karena salah, orang iso, salah titik, kali gengsi, masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi saya tuh punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufru yang kekafiran. Jadi kafir hukum makruh, orang nanti haram. Wah, PKI gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren jadi gitu. Dulu jadi pesantren mau ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji soko ada di pondok disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi. Kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan Trinitas 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang.
Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok jajak aja. Lah kowe kadang ya ora roh, goblok pisan kan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti Trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairah itu dia ngakui ke Rasulullah Muhammad. Padahal dia pendetanya, raksasa Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham. Paham ya, jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang tidur dipuji, wah baik itu zuhud. Sekarang dia nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nanti kiri. Coba gak lor hati tuh, wes lagi duit, latihan duit dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya ikut dan rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri ini sedikit keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ono wong mati kok sing teko akeh, iki mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana murah, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ono mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu dadi diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ono mati sing teko akeh, mau teko gak keren. Tapi nasi mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sofyan. Saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora ora zuhud. Ya wis mergo bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit, ora kok perkara zuhud. Kalau kalian ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji, itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholisah. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholisah. Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang awang serang mikir ngomong, serang mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Kalau suwon mari gitu Pak. Kata sekolah cerita berkali cerita saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu di turunan apa enggak disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbah tuwa wedok jadun iku mbah lanang, nak Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa iku urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur kok tenan. Jare nah ana wong umroh kuwi ras sepeda iso. Ini bodoni yakin kan. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Amir Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah.
Nah sekarang kita kan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Medina disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara. Mbok Karman itu wong bidukan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak itu. Tapi sekarang orang ngira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang naisen sebuah diterangkan orang mandi, kayak uang pun minoritas. Untung dibodoh sampai gemung lumayan, rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang naisen memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan kan. Taruh aja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulullah karena beliau zuriyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu geng, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dihitopi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang, padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama, karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk lakot kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Atau yang kulul lakot kafarul ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah, Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya tidak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi kena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban sebelum pidato, bawa khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal seorang yang ngetes. Anggap pidato semua orang akeh kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak. Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top, diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah kok repot, mau terjemah bariku ngomong enak era karuan. Tapi kira sing ngalim risi, piye yo. Oh risi banget kan, kalau kula ndoro kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok ya. Nah itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nak celuk kiai juga enggak, ora ono seleksi ini. Ya nak duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritane ya, Imam Malik itu ngarang kitab jenis Muwatta. Muwatta itu disepakati, manane Muwatta itu karena Muwatta itu ala kadza, saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arab tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah fakulluhum Muwatta. Kasamaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Medina. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki.
Masyhur itu dalam perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau nguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Terus ben anak amal laku amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu mengalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca nggih. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaika. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja goro sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Jadi ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya ora, nak muni ora nang apa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita, wa ilahu dengan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Nah, para alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wahid. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wahid. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari, itu khatam jurumnya ulama. Kalau cek roh definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara cek ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saya ini hatam takrib ya ora hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Mau dunia berubah, ya kalau kalian malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah, ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau kerungu itu, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ke. Lalu semoga-moga. Mulai kalau seneng kalau sampean, orang saya ngadil aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kalau bener yakin kalau bener. Ini yakin bener tadi gitu. Pokoknya sama tak ngomong gitu. Pokoknya kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mau itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang lakukan kafar walladzina qalu inna Muhammad salisun. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini ya, akhir juz 6 awal
Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna wasalisa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3. Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak ra iso. Cuma paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngomong, was nasal. Pokoknya kalau insyaallah nerangno niki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau niki, kalau ngaos ngejang prai pantes-pantes ya bodoh ngene kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing suka ben atau omah tuku karpet sing ya tidake bojo nak ngamuk lah wadene ngomah lah. Pokoke Joko jamu kok ora ono. Kalau niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah ngaji hikam wong tuwa-tuwa Gus. Apa mapak itu kodar kalau wacana hikam mah. Mari ke mondok di Gondol piye niku. Iki wong tuwa-tuwa sing wis mati-mati ana anak diputu. Ning omah wae. Tapi ya Gus. Bojomu ngamuk ana wong enak kok tinggal apa. Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk ana sing ya sing ngono dadi enak wae-wae wong ngamuk sih tinggal apa ngaji. Para bodoh kan seru ya. Lan kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah diamu aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu apa? Napa kok ora iso ngono ora gelem bangune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu 2, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang ittihad tadi, yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masihul Maryam. Mulane hafal Quran, ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tidak tahu. Terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro hulul dan ittihad. Inna Allaha huwal masihul Maryam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna itu pangeran kita atau pangeran kita. Wa ilahukum lan pangeran sira kabeh wahidun. Siji. Jelas ya, dulu masih bisa